Ada di Kompas Petang, Saudara Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan empat mata yang dibalut makan malam ini disebut-sebut membahas keberlanjutan. Prabowo dan Jokowi membahas sejumlah program dan komitmen mengenai keberlanjutan pada pertemuan yang digelar tertutup di pelataran Senayan, Jakarta hingga pukul 9 Selasa malam. Kebersamaan keduanya juga dibagikan di akun media sosial Prabowo dan juga Jokowi. Pertemuan Prabowo dan Jokowi menarik perhatian lantaran terjadi di tengah komunikasi PDI Perjuangan dengan Gerindra mengenai rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Jokowi makan malam dengan Prabowo untuk membahas keberlanjutan. Dalam akun Instagramnya, Presiden Jokowi menuliskan keterangan diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa 2 jam lebih. Prabowo Subianto juga mengunggah foto makan malam bersama Presiden Jokowi. Prabowo menambahkan keterangan makan malam dan diskusi bersama Presiden Jokowi. Kami saling bertukar pikiran berkaitan dengan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi pada Selasa malam merupakan hal biasa yang dilakukan. Dasko bilang keduanya saling tukar informasi mengenai transisi pemerintahan. Terkait soal susunan kabinet, Dasko menyebut dirinya belum tahu pasti apakah turut dibahas dalam pertemuan semalam. Namun Dasko bilang secara umum terkait hal itu biasanya turut disampaikan. Membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyebut pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto adalah hal wajar menuju ke pemerintahan baru. Bambang bilang PDI Perjuangan hanya menunggu hasil keputusan. Namun Bambang enggan berkomentar saat ditanya peluang pertemuan membahas kemungkinan PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo bertemu secara informal tadi malam. Selain membahas proses transisi, petinggi Gerindra mengatakan pertemuan juga menyinggung soal kabinet. Terbaru, Gerindra mengatakan ada kader PDIP yang masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Untuk mengulas makna politik pertemuan Prabowo dan juga Presiden Jokowi, kita akan bahas selengkapnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan juga politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro. Selamat petang Mas Burhan, Mas Seno, Pak Sarmuji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat petang. Ya. Terima kasih, selamat sore Mbak. Kali ini saya akan langsung ke Mas Burhan nih. Mas Burhan, ini pertemuan untuk menunjukkan pesan apa sebenarnya ke publik? Apakah terkait keharmonisan Prabowo Jokowi atau ada hal lainnya? Ya, jangka pendek memang pertemuan tadi malam meskipun dikatakan tertutup tetapi kan fotonya menyebar. Artinya ada pesan politik yang ingin dikirimkan dari kedua belah pihak baik Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo. Karena keduanya menampilkan di akun media sosial masing-masing. Pesan politik itu adalah ingin menepis dugaan bahwa hubungan kedua belah pihak itu sedang merenggang. Nah, itu pesan politik yang ingin dikirimkan dengan menampilkan foto tanda kutip kemesraan antara kedua belah pihak di tengah isu spekulasi berkaitan dengan keberatan Presiden Jokowi jika PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Jadi itu jangka pendeknya. Tentu ada hal lain di luar dari pesan politik tadi. Buktinya keduanya bertemu hingga 2 jam. Artinya mata-mata pesan politik saja yang ingin dikirimkan kepada publik, tetapi juga pembicaraan lain berkaitan dengan agenda transisi antara Presiden
Jokowi outgoing presiden dengan incoming presiden. Mas Burhan, tapi gini, kan saat ini belakangan santer ada rencana pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo akhir pekan ini bahkan. Apakah pertemuan ini juga menjawab ada keberatan dari Presiden Jokowi seperti isu yang terjadi? Ya persisnya saya tidak tahu ya, apakah menyangkut pembicaraan berkaitan dengan rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jangan lupa Cynthia, kedua tokoh ini Ibu Mega dan Pak Prabowo kan sudah lama dirumorkan bertemu. Tetap bahkan pada masa kampanye kan. Tetapi tidak terjadi. Dan jangan lupa ada semacam gesture dari kedua belah pihak, dari PD Perjuangan maupun Pak Prabowo untuk membuka pintu. Pertama dari sisi PD Perjuangan. PD Perjuangan dalam rakernas terakhir bulan Mei itu tidak menyebut secara eksplisit bahwa PD Perjuangan akan menjadi partai oposisi. Artinya PD Perjuangan masih membuka opsi untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Yang kedua, gesture juga disampaikan oleh Gerindra. Terbukti Mbak Puan itu masih menjadi ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang lama. Nah, tentu buat Pak Prabowo bisa saja mengubah Undang-Undang MD3 seperti yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih tahun 2014. Dan akibatnya PD Perjuangan tidak mendapatkan jatahnya sebagai ketua DPR. Dan itu tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi masing-masing ada gesture yang menunjukkan saling membuka diri untuk berkoalisi. Ya. Tetapi ada Pak Jokowi kan, yang kita tahu punya saham besar dalam proses pemenangan Pak Prabowo. Jadi memang ini hubungan yang kompleks nih antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Hubungan yang kompleks antara ketiganya. Tapi kalau dari Partai Golkar nih, apakah pertemuan yang memang disebut-sebut tertutup tapi juga beredar di media sosial pribadi masing-masing juga, ini sudah diketahui oleh Partai Koalisi? Ya tentu kita ketahui, tapi kita tahunya sebenarnya lebih banyak dari media sosial juga. Tetapi apapun isi pertemuan itu, bahkan tidak ada isinya pun, seandainya nggak ada isinya pertemuan itu tetap saja baik gitu. Pertemuan antar presiden, dari presiden existing ke presiden terpilih, itu sesuatu yang sangat menggembirakan menurut saya. Karena kita pernah mengalami ada presiden existing dengan presiden terpilih itu tidak pernah ketemu. Bahkan hingga sekarang mungkin belum pernah ketemu. Tapi kalau dari Partai Koalisi sendiri nih, Golkar mungkin khususnya, atmosfer isu kerenggangan ini terasa tidak sih? Oh enggak, kita enggak membaca ada isu kerenggangan, ada atmosfer kerenggangan, tidak kita baca sama sekali. Karena faktanya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebenarnya baik-baik saja. Dan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo kelihatan sekali Pak Jokowi itu ingin mentransisikan pemerintahan ini dengan sangat mulus. Buktinya apa? Buktinya pada pergantian beberapa kementerian itu yang menggantikan itu adalah orangnya Pak Prabowo. Misalkan Kemenkumham, lalu di Kementerian Investasi itu Ketua TKN menggantikan Pak Bahlil dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu memang menginginkan transisi pemerintahan ini mulus. Dan ini merupakan berita gembira yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Ya. Kita sedang menghadapi tantangan berat, kedua presiden existing dan terpilih ini rukun-rukun saja, bahkan keinginannya mentransisikan ini dengan cukup baik, dengan sangat baik. Tapi Pak Sarmuji, ini kan juga sempat beredar kabar bahwa dari Partai PDI Perjuangan ini kan akan ada yang masuk dalam kabinet. Bahkan disebutkan tadi oleh Pak Dasko, ada kemungkinan komunikasi tadi malam itu juga membahas soal kabinet. Iya, saya pikir Pak Jokowi juga tidak akan terganggu seandainya PDI Perjuangan itu masuk dalam kabinet, seandainya pun masuk dalam kabinet. Karena Pak Jokowi juga berkali-kali menyampaikan urusan kabinet itu hak wewenang penuh, hak prerogatif dari presiden terpilih. Tapi Golkar tidak masalah ya jika PDIP masuk dalam kabinet Prabowo? Kami mendukung apa yang dilakukan oleh presiden terpilih ya.
Oke, Indonesia itu terlalu besar untuk diurus oleh sebagian kecil orang. baik, kami Kalau tangkap di situ. diurus oleh semua orang nggak apa-apa juga, nggak ada Mhm. masalah. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda melihat pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi di tengah gencarnya isu bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini akan berlangsung akhir pekan, hanya tinggal beberapa hari saja? Ya pertemuan boleh-boleh saja. Faktanya kan juga presidennya hari ini masih Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga masih Menteri Pertahanan, bertemu satu hal yang wajar saja. Tapi yang menjadi penting saya kira adalah Pak Jokowi kan sudah berkali-kali meminta maaf kepada rakyat, menyampaikan komitmennya bahwa tidak akan cawe-cawe di dalam pemerintahan selanjutnya. Jadi menurut Anda ini pertemuan ada cawe-cawenya untuk pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo atau dalam kabinet? Saya rasa penguat beliau tidak ini ada. Mas Ya, Eno? dalam konteks itu saya rasa tidak ada masalah ya. Bahkan jika kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu kan konteksnya berbeda. Tapi kalau bicara Bu Mega dan Pak Prabowo ini hubungannya jauh lebih lama dibangun daripada sekedar hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dalam konteks politik pasca reformasi, Bu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan panjang. Baik sebagai mitra kerjasama politik di dalam Pilpres, menjadi capres dan cawapres, lalu berkontestasi. Di satu sisi kita pernah berlawanan dan di sisi lain kita pernah bersamaan dengan Pak Prabowo maupun kawan-kawan Gerindra. Buat kami hubungan itu sudah dibangun panjang dan tidak bisa diganggu atau diperantarai oleh siapapun antara Bu Mega dan Pak Prabowo secara personal. Oleh karena itu buat kami apa yang terjadi di dalam pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang menjadi gangguan bagi kami. Masalahnya kan apakah itu kemudian akan memperkuat kepercayaan rakyat bahwa Pak Jokowi punya komitmen tidak akan cawe-cawe pada saat selesai menjadi presiden nantinya dan akan kembali ke Solo. Apakah nanti rakyat bisa percaya bahwa tidak akan ada lagi cawe-cawe Pak Jokowi hal yang Ya. Mas Eno, kami akan coba kembali memperbaiki hubungan audio dengan Anda. Ya, tampaknya sinyalnya tidak cukup baik. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, ini soal menteri nih. Apakah Golkar sudah menyerahkan nama baik itu partai ataupun profesional untuk masuk dalam kabinet Pak Prabowo? Ya, Golkar sudah mengirimkan nama-nama untuk memperkuat kabinet Pak Prabowo. Dan kami meyakini Pak Prabowo adalah orang yang sangat tahu tentang bagaimana kapasitas orang-orang Golkar yang siap berkontribusi di dalam pemerintahan. Karena Pak Prabowo sendiri adalah alumni Partai Golkar. Jadi kami meyakini Pak Prabowo akan dengan terbuka mengakomodir kader-kader Partai Golkar. Mas Burhan, terkait kembali soal pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ini kalau Anda melihatnya, membacanya seperti apa sih kalau pertemuan disebut tertutup, tapi di sisi lain juga di-upload dalam media sosial pribadi masing-masing. Apakah memang hanya membahas soal transisi, soal kabinet, atau ada hal genting yang justru ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo? Ya, tadi ada pesan simbolik ya, pesan politik yang ingin disampaikan kepada publik untuk membantah bahwa hubungan keduanya sedang merenggang. Yang kedua, saya kira terlalu sederhana juga kalau pertemuan 2 jam itu hanya membahas atau menyanggah spekulasi berkaitan dengan keretakan hubungan kedua tokoh. Pasti ada pembicaraan yang lain. Nah, terutama memang berkaitan dengan agenda transisi dan pembentukan pemerintahan. Jadi meskipun tidak bisa dipastikan apakah ada pembicaraan berkaitan dengan kabinet, 2 jam masa hanya makan-makan saja. Jadi Anda menduganya pembicaraan lain itu apa nih Mas Burhan? Ya tentu wajar kalau misalnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi membicarakan agenda ke depan, termasuk berkaitan dengan skuad kabinet. Nah, apakah itu ditafsirkan sebagai cawe-cawe atau tidak, itu tergantung spekulasi dan perspektif masing-masing ya. Tapi menurut saya lepas dari persoalan spekulasi, rumor politik, apa yang dibicarakan, tetapi kalau kita lihat secara lebih jernih, betul yang disampaikan oleh Bung Sarmuji.
memang ini transisi paling mulus dalam sepanjang sejarah pemerintahan kita sebelumnya. Paling mulus ya. Pertama, kalau dibandingkan sebelumnya, itu jelas sekarang terjadi proses transisi di mana presiden dengan incoming presiden itu banyak titik temu berkaitan dengan narasi yang sama, berkaitan dengan pembentukan badan yang secara umum juga diusulkan oleh Pak Prabowo. Jangan lupa Badan Gizi Nasional itu kan dibentuk masa Pak Jokowi, tetapi yang akan menjadi pengguna utamanya ya Pak Prabowo, karena tadi makan siang gratis adalah program Pak Prabowo. Orang-orangnya pun itu kan banyak sekali, orang seperti Wamen Keuangan, kemudian Wamen Pertanian, kemudian Pak Rosan Roslani, kemudian Ketua Badan Gizi Nasional, bahkan anggaran. Jadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah, RPJMN, hingga anggaran itu disiapkan di masa Pak Jokowi untuk dipakai pemerintahan Pak Prabowo. Memang sangat mulus, tapi lagi-lagi saya dalam posisi ya mengingatkan kepada pemerintahan Pak Prabowo agar jangan mengangkut seluruh kekuatan parlemen ke dalam pemerintahan. Karena fakta menunjukkan, Cynthia, dalam studi empirik, pemerintahan yang tanpa atau minus oposisi itu umumnya lebih buruk dibanding oposisinya. Jadi kalau semua dibawa ke dalam pemerintahan, itu tidak ada alternatif kebijakan, tidak ada koreksi kebijakan. Dan itu yang bukan hanya rakyat, tapi pemerintahan Prabowo sendiri. Oke, lalu apa makna lainnya dari pertemuan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Apakah untuk mendekatkan kembali rumor yang saat ini memang juga hangat didengar bahwa hubungan antara Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan tidak baik-baik saja? Kita akan kembali lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.